Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Al-ayah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah hamba-hamba Allah sedang salat Isya dan Tarawih yang saya muliakan. Semoga semua kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat berkah dan panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah sampai detik ini, saat ini, malam ini kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terasa bahwa kita hidup dalam nikmat ini sehingga saat ini kita sudah masuki malam ke-17 ya. Rasanya tidak terasa, baru beberapa hari saja, tapi ternyata sudah masuk ke malam 17. Berarti sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Karena itu saya mengajak untuk mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara memaksimalkan ibadah, ya, puasa kita dengan sebaik-baiknya, siang hari puasa dengan sebaik-baiknya, di malam hari dengan kita qiyam, tadarus atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengoptimalkan ibadah Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan benar-benar Ramadan tahun ini menjadikan kita orang-orang muttaqin yang kelak bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita istiqomah menjalankan sunnahnya, dan tentunya kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, kultum hari ini dikasih judul mengapa harus membela Islam. Ini menarik judulnya menurut saya. Ya, judul ini saya ingat kepada satu pertanyaan dalam satu pengajian. Ada orang bertanya, kenapa kita harus bela Islam? Padahal Allah dengan kuasanya bisa saja tidak dibela pun Islam ini akan jaya. Kan begitu? Islam ini akan menang. Tapi nyatanya sampai hari ini Islam ini selalu dalam, ya, terutama umat Islam, dalam kezaliman, dalam penindasan, dan malah terpuruk dalam berbagai halnya. Nauzubillah min dzalik, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Jadi kenapa harus kita membela Islam? Jamaah rahimahullah, dalam ayat surat As-Saff terakhir Allah berfirman, ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi Allah berfirman kepada kita orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jadilah kalian kunu ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana dulu Isa bin Maryam pernah bertanya kepada pengikut setianya, man ansari ila Allah, siapa yang menolong agama Allah? Qala al-hawariyun, pengikut Isa menjawab, nahnu ansarullah, bahwa kamilah adalah penolong-penolong agama Allah. Jamaah rahimakumullah, jadi kalau ditanya kenapa harus jadi penolong agama Allah, karena Allah menyuruh kepada kita agar kita menjadi penolong-penolong agama Allah ini. Sebagaimana dulu, ya, pengikut Nabi Isa pun mereka menjadi penolong-penolong agama Allah. Jadi penolong agama Allah itu sudah ada sejak dahulu, sejak Nabi Isa alaihissalam. Maka kita juga pengikut Isa, artinya kita beriman kepada Nabi Isa. Yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya adalah sama, bagaimana kita pun menjadi penolong-penolong agama Allah. Jadi kalau ditanya kenapa? Ya karena Allah perintah kepada kita agar kita ini menolong agama Allah. Ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam hal ini kita juga dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mereka menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya, sehingga beliau, Nabi khususnya, beliau kalau dihina tentang dirinya, pribadinya, beliau tidak marah. Tetapi kalau agamanya yang dihina, agamanya yang direndahkan Rasulullah, maka dia walaupun harus, ya, mati katakanlah. Maka dulu terjadi peperangan tuh Nabi bukan untuk membela harta benda, bukan untuk jabatan, tapi itu dalam rangka pertama
ya, mempertahankan kehormatan sebagai Islam, agama Islam, dari orang-orang yang menindas dan ingin menghancurkan Islam ini, sehingga ada peperangan saat itu. Jadi Nabi enggak berperang duluan tentu saja dalam hal ini. Jadi dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi Islam ini, izzah Islam ini. Maka itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita juga harus bagaimana menyontoh, meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pertanyaan kenapa harus membela Islam? Pertama tadi karena perintah Allah, yang kedua adalah karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Artinya sebagai muslim kita harus loyal, setia, rela, ya, berjuang membela agama ini. Yang ketiga tentu saja karena kita ingin mati dalam keadaan Islam, kan, yaitu husnul khotimah. Itu yang ketiga, ini penting nih. Kenapa kita bela Islam? Karena kita ingin husnul khotimah, bahwa nanti kita mati agar dalam keadaan Islam. Maaf, karena ada orang nanti mati ada dalam keadaan tidak Islam. Kata Nabi, ada orang yang ketika dia tidak ada niatan jihad di jalan Allah, maka dalam berarti dikatakan nanti matinya bisa jadi dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maka ini artinya apa? Kita dianjurkan, diperintahkan agar dalam diri kita sekecil apapun harus ada keinginan untuk membela agama Allah ini, berjuang atau berjihad kalau bahasa Qurannya, ya, membela agama Allah ini. Dengan begitulah insya Allah mati kita dalam keadaan Islam. Emang ada orang yang tidak membela Islam? Oh, banyak orang Islam yang justru dia membenci saudaranya sendiri, membenci syariatnya sendiri. Kan dari dulu kita pengen bagaimana tegak syariat Islam ini, tapi ternyata banyak orang Islam sendiri yang menolak syariat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sampai sekarang kita lihat tidak sedikit orang Islam yang tidak mengamalkan agamanya, tidak sedikit orang Islam yang membenci bahkan menzalimi saudaranya sendiri. Ini artinya orang ini tidak mengamalkan Islam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau ditanya kenapa harus bela Islam? Karena kita ingin nanti mati dalam keadaan Islam, dalam mengamalkan ajaran Islam, di dalam memperjuangkan agama Islam, dalam bela Islam. Seperti itulah nanti insya Allah matinya mati syahid. Ya, maka itu bagi kita yang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita tanamkan, kita amalkan nilai-nilai Islam ini, sehingga kapanpun kita meninggal berarti insya Allah mati kita atau wafat kita dalam husnul khotimah, dalam keadaan Islam. Dari mulai tidur kita baca doa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tak? Bangun pun kita baca doa, terus ke masjid, salat, berzikir, ketemu saudara-saudara kita untuk silaturahim, saling menyayangi. Itulah ajaran Rasulullah, itulah sunnah Rasulullah. Kemudian kita bekerja sesuai dengan profesi kita. Niatnya pun untuk apa? Untuk bagaimana apa yang kita lakukan, yang kita usahakan ini untuk kita sumbangkan untuk kemajuan agama ini. Maka itu pada kesempatan ini saya mengajak siapapun kita, para persiapan kita, hendaknya ada dalam diri kita bahwa apa yang saya lakukan ini demi kemajuan agama Allah, demi tegaknya ajaran-ajaran Islam. Dengan begitu berarti di hati kita ada semangat untuk membela Islam, yang dengan begitu berarti nanti kapanpun kita mati, dimanapun kita mati, maka insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah ikrar kita dalam solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena itu jamaah Allah, ini penting nih. Kita mungkin kalau terjun ke medan perang, baik kita mungkin kurang berani, ya, karena dengan keterbatasan iman kita. Tapi paling tidak sekarang ini kan kita sedang diuji iman kita ini, ya. Sejauh mana loyalitas kita, kesetiaan kita, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Paling tidak untuk saat ini, untuk tegaknya Islam sebagai bukti bahwa kita membela Islam, maka paling tidak, ya, mendoakan saudara-saudara yang hari ini sedang berjuang membela agama Allah. Jangan sebaliknya, ikut membuli, ikut nyinyir, ya, ikut menzolimi. Naudzubillahi min dzalik. Tentu ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keimanan seseorang itu diukur sejauh mana kepedulian dengan saudaranya. Ini hadis Nabi nih. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Kata Nabi, tidak beriman seorang di antara kita ini, ahadukum la yu'min, tidak akan beriman, kata Rasulullah, sebelum kalian mencintai saudaranya seperti kalian mencintai diri sendiri. Artinya apa? Artinya kalau di hati kita tidak ada rasa sayang, cinta kepada saudara kita, maka sesungguhnya belum ada iman di hati kita. Kalau begitu berarti kita harus menunjukkan kecintaan ini kepada saudara-saudara muslim kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan ini berbanding lurus dengan sejauh mana adanya rasa kecintaan kita kepada saudara kita yang kemudian muncul rasa empati, peduli kepada saudara-saudara kita yang muslim itu. Jangan sebaliknya, ada orang membenci saudaranya. Naudzubillah. Ini bukan ajaran Rasulullah. Dikatakan kata Nabi, tidak beriman orang yang membenci saudaranya. Kenapa? Karena iman itu nilainya nilai kebaikan. Yang di antara kebaikan adalah bagaimana seorang muslim yang beriman itu dia memiliki cinta kepada saudaranya sehingga dia menunjukkan sikap-sikap kemuliaan untuk saudaranya itu. Maka itu dilarang dalam Islam menzolimi, menggibah, memfitnah. Kenapa? Karena itu adalah bukan pekerjaan orang beriman. Itulah pekerjaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, orang beriman adalah orang yang takut kepada Allah sehingga dia tidak mau berbuat zalim kepada saudaranya sedikit, sekecil apapun. Itulah nun Nabi. Dia tidak ingin sekecil apapun berbuat zalim kepada sahabat-sahabatnya, begitupun sahabat-sahabatnya. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhati-hati di sini, ya, demi menjaga keimanan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman di hadapan Allah. Maka satu, jangan kita menzalimi. Yang kedua yang harus kita tunjukkan adalah rasa cinta dan simpati kepada kepada saudara-saudara kita. Ini sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi waktunya. Jadi intinya bahwa kenapa kita harus membela Islam? Karena pertama tadi menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Dengan kata lain, membela Islam itu diperintah oleh Allah. Ya. Kedua, juga dalam rangka mengikuti Rasulullah. Artinya apa? Sebagai pengikut Rasulullah, maka kita harus menjalankan, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini yang menjadi harapan kita semua. Dalam rangka kita supaya nanti wafatnya atau matinya husnul khotimah, maka kita diwajibkan untuk menunjukkan kepedulian kita, pembelaan kita, keberpihakan kita, perjuangan kita di hadapan Allah, yaitu dengan cara apa? Membela agama Allah ini. Dalam cara apa? Dengan cara apa tadi? Menghidupkan ajarannya, mengamalkan ajarannya, minimal tadi dengan mencintai saudaranya dan tidak menzolimi saudaranya. Itu bukti bahwa kita adalah mengamalkan ajaran Islam yang dengan begitu kita berharap kapanpun, dimanapun kita meninggal, insya Allah meninggal kita atau mati kita husnul khatimah. Ya, jadi oleh karena itu pesan saya, mari kita betul-betul amalkan firman Allah tadi itu. Tunjukkan bahwa kita adalah sesama muslim saudara. Yang kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. La yazlimuhu wa la yahkiruhu. Tidak boleh menzoliminya, jangankan menzolimi. Wa la yahkiruhu, merendahkan pun enggak boleh. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi nih. Al-muslim akhul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Rasulullah, seorang muslim satu dengan yang lain adalah saudara, haram darahnya, enggak boleh kita membunuh saudara kita sendiri. Haram kehormatannya, enggak boleh kita memfitnah, menggibahnya. Wa malihi, dan tentu haram juga hartanya, tidak boleh kita mencuri atau korupsi. Naudzubillahi min zalik. Inilah betul-betul ajaran Islam. Bagaimana kita dituntut untuk menunjukkan agar kita memiliki perilaku yang baik kepada saudaranya dan tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berlaku zalim yang akan menghantarkan wafat kita dalam keadaan tidak Islam. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah betul-betul membimbing kita untuk ada kemampuan, keinginan untuk membela agama ini, sehingga nanti wafat kita insyaallah husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.